Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya percaya, kami percaya kita semua ada di dalam kemurahan Tuhan. Kita semua ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Sore hari ini kita persiapkan hati kita untuk kita bawa penyembahan kita kepada Dia, Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan yang kita sembah. Dialah Allah yang kita agungkan. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari beri yang terbaik bagi Dia. Bawa hatimu kepada Dia. Bawa pujian yang terbaik bagi Dia. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau Allah yang baik. Syukur kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Hallelujah.
kami ada bersama-sama dengan umat-Mu pada saat ini. Kami tahu Engkau begitu rindu dengan kami, Tuhan. Sebab itu kami dengan sukacita dengan ucapan syukur kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami ingin menikmati Tuhan. Kami ingin menikmati semua yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau terlalu baik, Tuhan. Engkau lebih baik daripada apa yang bisa kami pahami. Engkau jauh lebih agung daripada apa yang bisa kami mengerti, Tuhan. Engkau kudus, Engkau berkuasa. Engkau lebih daripada semua apa yang bisa kami ketahui di dalam hidup kami. Engkau telah memilih kami. Engkau telah mengangkat kami. Engkau telah membebaskan kami dari semua ikatan-ikatan dosa, dari semua hal yang selama ini begitu menyiksa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau. Roh Kudus, datanglah dengan pengurapan-Mu. Turunlah ke dalam setiap kami Tuhan. Dan menjamah umat-Mu. Menjamah kami semua. Dimanapun acara ini bisa dilihat. Dimanapun suara kami bisa didengar. Biarlah urapan Tuhan turun. Dan api Roh Kudus bekerja. Membakar setiap semangat Tuhan. Menghidupkan. Menggerakkan kami Tuhan. Di dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Dan kami mau sambut berkat-Mu. Di dalam nama, di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Salam sukacita bagi semua umat Tuhan. Kami pada malam hari ini bisa kembali hadir untuk berbagi kasih dengan setiap kita. Dimanapun siaran ini bisa dilihat, dimanapun siaran ini bisa didengarkan. Kami berharap, kami terus berdoa supaya semua kita ada di dalam kebaikan Tuhan. Kalau kita perhatikan setengah tahun belakangan ini, dunia benar-benar berubah dengan kehadiran dari COVID-19. Dunia seolah-olah dikendalikan oleh satu kekuatan, sementara manusia dipaksa untuk mengikutinya. Manusia dipaksa untuk mentaatinya. Sekolah yang merupakan kebanggaan bagi semua manusia itu seolah-olah tidak berdaya, karena semuanya harus mengikuti terhadap aturan main dari COVID-19. Ibadah yang merupakan hal yang begitu fundamental, begitu esensi, begitu penting, bahkan selama ini tidak ada yang lebih penting daripada ibadah. Itu pun dikendalikan oleh COVID-19. Semua manusia dipaksa untuk menuruti aturan main dengan adanya COVID-19 yang beredar di sana sini, di setiap daerah, bahkan di setiap negara.
perubahan secara luar biasa terjadi. Era bisnis juga yang merupakan hal yang sangat penting, yang menentukan keberhasilan hidup secara jasmani di tengah-tengah dunia ini, juga dipaksa untuk harus taat dan menurut kepada COVID-19. Bahkan semua pemerintahan-pemerintahan di dunia juga bersepakat untuk taat dengan aturan main karena beredarnya COVID-19 di mana-mana. Saudara perhatikan baik-baik. Ini satu tanda yang sangat perlu untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ada apa di tahun 2020 ini? Dan ada apa sesudah tahun 2020? Dunia berubah total. Sistem pergerakan kehidupan manusia pun berubah secara total. Kalau dulu kita ketemu satu dengan yang lain, merupakan hal yang ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan. Sebuah sukacita besar kalau antara sesama manusia bisa bertemu, bahkan bisa cipika-cipiki. Ya, sekarang nggak bisa. Kita mau ketemu pun dibatasi. Slogan-slogan yang baru yang membuat kita tercengang muncul di mana-mana. Di rumah saja, lebih baik di rumah saja, lebih baik di rumah saja. Semua yang menjadi harapan manusia harus ditundukkan dan dikendalikan dengan yang namanya virus corona. Ini bukan satu hal yang main-main. Ini satu hal yang kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki kebenaran, kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang serius di dalam hidup kita. Ada apa? Kenapa Tuhan izinkan adanya COVID-19? Tuhan sedang berbicara apa kepada manusia? Iblis sementara merencanakan apa dengan adanya COVID-19? Kita harus pikir dengan baik-baik, saudaraku. Ini bukan hanya sejenis penyakit-penyakit kayak biasa. Penyakit-penyakit kayak biasa tidak membuat dunia berubah dengan sistemnya. Tetapi COVID-19 benar-benar meluluhlantahkan semua kebiasaan. Kita mau jalan di mana-mana, sepertinya kita tidak bisa bernafas dengan bebas. Harus menggunakan masker. Ya. Kalau tidak menggunakan masker, kita terancam dengan COVID-19. Kalau toh juga kita tidak terancam dengan COVID-19, kita terancam dengan peraturan. Karena peraturan mengikuti pergerakan dari COVID-19. Karena di mana-mana polisi akan razia, Anda tidak pakai masker, Anda akan kena denda. Kehidupan kita benar-benar dibatasi, dibelenggu dan dikendalikan, diarahkan kepada hal yang kita tidak pahami, ke sesuatu yang kita tidak mengerti, ke kondisi yang kita tidak harapkan, kita tidak sukai. Tapi ini yang terjadi. Tapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Kita punya Allah yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu, di hari-hari yang terakhir ini, mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita membangun hubungan yang manis, hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa memberitahu rahasia-rahasia tentang zaman ini. Hanya Tuhanlah yang bisa membukakannya. Hanya Tuhanlah juga yang bisa melepaskan kita dari perangkap burung, dari semua bahaya, dari sampar yang berterbangan, baik siang maupun malam, dari hal-hal yang begitu membahayakan. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya itu. Itu tertulis di dalam Mazmur 91. Itu menjadi basic daripada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita dekat dengan Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selama ini mungkin kita terlalu sibuk, ya. Selama ini kita terlalu sibuk sampai waktu untuk menjumpai Tuhan sepertinya kayaknya kita tidak punya.
kita kayaknya tidak punya waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, kalau mau berjumpa dengan Tuhan, kita sesuaikan dengan keadaan-keadaan yang lain. Tetapi dengan kondisi yang begitu berubah secara total, saya mengajak kepada kita dimanapun Anda berada, ayo berubahlah. Dunia ini berubah secara total. Dunia ini berubah secara menyeluruh. Bagaimana dengan imanmu? Bagaimana dengan caramu? Bagaimana dengan perlakuan hidupmu? Bagaimana dengan tindakan hidupmu untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan? Apakah engkau hanya menggunakan cara-cara yang biasa? Dunia berubah secara total. Di dalam alam roh terjadi pergerakan yang begitu luar biasa. Apa yang kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Mari kita persiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ya, berubahlah. Berubahlah. Kalau dulu kita hanya bisa berdoa pada saat makan, mulai berubah. Harus lebih banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Harus lebih banyak waktu untuk baca firman Tuhan. Harus lebih banyak. Arahkan hidupmu. Karena hanya Tuhanlah yang bisa melepaskan engkau. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita. Oke, pada hari ini seperti yang sudah kami sampaikan, kita akan membahas satu kondisi, yaitu bebas dari belenggu dosa. Ya, bebas dari belenggu dosa. Saya mau beritahu kepada kita bahwa yang namanya dosa itu jauh lebih serius daripada hanya sekedar sebuah masalah. Dosa jauh lebih berbahaya daripada hanya sekedar sebuah masalah. Kalau masalah itu sifatnya, lingkupnya lebih kecil. Tapi kalau dosa itu melibatkan minimal 3 pribadi. Kalau masalah itu paling hanya melibatkan 1-2 titik. Tetapi kalau dosa, dia melibatkan banyak titik. Makanya saya katakan dosa itu jauh lebih serius, ya, untuk kita ketahui. Kalau kita punya masalah, kita cepat-cepat berusaha untuk menyelesaikan masalah. Tetapi yang menjadi masalahnya, kalau manusia punya dosa, dia menganggap itu hal biasa. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita punya masalah, kita berusaha secepatnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau kita punya dosa, kita membiasakan diri untuk seolah-olah itu tidak masalah. Padahal tadi saya sudah katakan, dosa itu jauh lebih serius. Karena apa? Karena dia melibatkan banyak orang. Dia melibatkan banyak pihak. Minimal 3, ya. Minimal antara manusia, setan, dan Tuhan, ya. Dosa. Tapi kalau masalah itu hanya melibatkan lingkup mungkin 1 atau 2 titik. Mobil kita lagi mogok. Yang bermasalah kan di mobilnya saja. Yang punya mobil tidak bermasalah, orang lain tidak bermasalah. Jadi gampang menyelesaikannya, kita bawa ke bengkel, servis, selesai. Kita tidak punya uang, masalahnya juga hanya 1 titik. Artinya dompet kita tidak ada uang. Nah, menyelesaikannya juga gampang. Tinggal kita cari lagi uangnya. Pada saat kita dapat uang, masalahnya selesai.
ya, kita kehabisan bahan pangan. Masalahnya kan cuma satu titik. Kita tinggal ke pasar, beli lagi bahan pangannya, selesai. Kalau misalnya melibatkan paling juga 2 titik. Kita mungkin tidak punya uang, ya cari uang dulu baru beli bahan pangannya. Sudah selesai masalahnya. Tapi kalau dosa, ini sesuatu yang sangat serius karena melibatkan banyak pihak. Yang terutama 3, ya, manusia, Tuhan, dan setan. Artinya apa? Manusia pelaku dosa, manusia yang melakukan dosa, Tuhan yang kita buat sedih, Tuhan yang kita korbankan. Karena apa? Karena Tuhan menghendaki untuk manusia jangan menjamah dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa, berarti kita tanpa sadar, teman-teman, kita menistakan Tuhan. Kita melecehkan Tuhan. Oke? Mulai sadar ya, kita mulai serius ya sedikit ya. Kita kalau berbuat dosa tanpa kita sadar, kan belakangan ini kan sering sekali diteriak-teriakan orang menista agama, menistakan Tuhan, ya. Bukan itu menistakan Tuhan, bukan itu menistakan agama. Menistakan Tuhan itu pada saat kita berbuat dosa. Tuhan kan memerintahkan kita untuk jangan berbuat dosa. Oke? Nah, Tuhan di pihak yang kita korbankan. Makanya Tuhan Yesus itu sampai menjadi korban yang sempurna di atas kayu salib. Karena apa? Karena dosa. Karena dosa yang kita lakukan, ya. Jadi Tuhan yang kita korbankan. Tuhan yang menginginkan kekudusan, Tuhan yang menginginkan supaya manusia bebas dari dosa, tidak menjamah dosa, tidak hidup di dalam kenajisan, lepas dari semua kekotoran dunia, tapi manusia terus melakukan dosa tanpa mereka memperdulikan bahwa ini adalah masalah serius. Siapa yang Anda korbankan di sini? Tuhan. Siapa yang Anda lecehkan di sini? Tuhan. Ya. Nah, terus melibatkan 3 pihak. Minimal melibatkan 3 pihak. Yang Anda senangkan di sini siapa? Setan. Anda buat setan tertawa, senyum. Anda buat setan bahagia. Jangan Anda main-main loh. Saya kasih tahu ini serius sekali. Jangan Anda berpikir kalau berbuat dosa, biasa aja kok. Ini kan sudah menjadi irama dunia, ya. Kalau tidak berbuat dosa, kalau tidak tipu-tipu sedikit, kayaknya hidup ini kayaknya tidak lengkap. Kalau tidak bohong-bohong sedikit, kayaknya hidup ini tidak sempurna. Ya. Jangan Anda main-main. Pada saat Anda melakukan itu, sama dengan Anda sedang membuat pesta buat iblis. Bisa paham ya? Sama dengan Anda membuat iblis masuk di dalam sebuah pesta. Karena mereka akan ketawa, mereka akan sukacita sekali. Karena apa? Karena manusia melakukan dosa. Siapa yang memproduksi dosa? Siapa yang membuat dosa? Siapa yang menghadirkan dosa? Menu dosa siapa yang membuat, meresepkan, mengkonsep dosa, terus kemudian ditawarkan kepada manusia? Iblis. Dan kalau kita makan, kita konsumsi, kita lakukan, kita buat dosa, berarti Anda membuat iblis berpesta terus di dalam hidup ini. Oke, di sini mulai jelas ya. Ini baru 3 pihak ini. Baru 3 pihak. Belum yang lain-lain, belum pihak-pihak yang lain yang dikorbankan. Oke? Misalnya kita nih, saya kasih contoh, seseorang berzina, ya, sudah mengorbankan Tuhan, menyukakan hatinya iblis, dia pun menjadi berdosa, artinya menjadi kotor hidupnya. Dia menjadi tidak layak di hadapan Tuhan. Dia menjadi najis di hadapan Tuhan. Dia menjadi terusir dari hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia bersama dengan iblis. Dia memilih hidup bersama dengan iblis. Nah, korban yang paling pertama adalah Tuhan.
Korban yang kedua adalah manusia itu sendiri yang melakukan dosa. Nah, korban yang ketiga siapa? Istrinya atau suaminya. Kalau dia perempuan, berarti dia mengorbankan suaminya. Kalau dia laki-laki, dia mengorbankan istrinya. Bisa juga dia mengorbankan anaknya. Ya. Karena apa? Karena perzinahan, perselingkuhan, akhirnya semua berantakan. Semua kacau di dalam hidup ini. Melibatkan banyak pihak. Apalagi dengan keluarga-keluarga, dengan keluarga orang yang diselingkuhi. Ini merembet kemana-mana, saudaraku. Masalahnya menjadi sangat besar. Masalahnya menjadi ruwet sekali. Itulah yang disebut dengan lingkaran setan. Manusia bergulat di situ, muter di situ, tidak bisa keluar, terbelenggu di situ. Semua manusia kalau ditanya, apakah Anda suka selingkuh? Enggak. Tidak ada manusia yang suka selingkuh. Tidak ada manusia yang menginginkan itu. Tidak ada manusia yang mau masuk ke situ. Tetapi kita melihat, yang namanya dosa itu adalah sebuah ikatan. Dosa itu adalah sebuah belenggu. Jadi yang pertama saya ingin kita garis bawahi dulu, bahwa dosa itu jauh lebih serius daripada sekedar sebuah masalah. Ya, Anda tidak bisa ikut ujian, masalahnya hanya karena Anda tidak bisa ikut ujian. Anda bisa cari waktu memohon kepada guru atau kepada dosen supaya bisa diikutkan ujian susulan. Masalahnya selesai. Tapi kalau Anda berbuat dosa, bagaimana cara menyelesaikan ini? Tidak ada manusia yang mampu. Tidak ada manusia yang sanggup menyelesaikan dosa. Ya. Kalau kita perhatikan, manusia sejak Adam dan Hawa, manusia sudah terbelenggu di dalam dosa. Manusia sudah terikat di dalam dosa. Manusia tidak bisa keluar dari situ. Manusia tidak bisa keluar dari situ. Manusia ada di dalam lilitan, di dalam belenggu yang begitu kuat, terikat. Dan apa yang terjadi? Manusia sekalipun dia tidak suka melakukan dosa, tetap saja dia berbuat dosa. Coba kalau kita dengar orang seringkali bicara, saya paling tidak suka dibohongi. Ya betul, siapa yang suka dibohongi? Tapi dia yang berkata tidak suka dibohongi, dia sendiri juga tukang bohong. Kenapa? Karena terikat dosa. Manusia ada di dalam belenggu dosa. Manusia ada di dalam lingkaran setan. Tidak bisa lepas dari situ. Itulah yang namanya belenggu dosa. Oke? Jadi di sini melibatkan banyak pihak sini. Manusia tidak bisa lepas dari situ. Itu belenggu, ikatan, saudaramu. Coba kita perhatikan anak kecil. Tidak pernah diajari mereka. Tidak ada sekolah, tidak ada mata pelajaran berbohong. Tapi kita lihat mereka, sejak dari kecil mereka sudah pintar berbohong. Mereka sudah sangat lihai. Mereka sudah menjadi masternya. Orang yang sangat ahli di dalam berbohong. Kok bisa begitu ya manusia? Padahal kalau kita bertanya, tidak ada satu manusia pun yang senang dibohongi. Bahkan tidak ada satu manusia pun yang senang berbohong. Tapi kok ada di situ ya? Kok manusia itu menjadi satu pondasi kehidupan di mana manusia berdiri di atasnya, berdiri di atas kebohongan, dan manusia tidak bisa keluar dari situ. Apa namanya ini? Ini belenggu, saudaraku, ikatan. Nah, dari mana ikatan ini dimulai? Itu sejak dari manusia pertama, dari Adam dan Hawa. Ya, kenapa manusia gampang sekali iri hati? Itu tabiat dosa. Tabiat dosa. Tidak pernah senang kalau lihat orang lebih. Tidak pernah senang dia. Nah ini tanpa mereka sadari,
Tanpa manusia sadari, manusia terbelenggu di situ, diikat dengan begitu kuat. Iri hati. Tapi kalau ditanya, apakah Anda suka iri hati? Enggak. Dari kecil kita sudah diajarin di sekolah, jangan suka iri hati. Orang tua pun juga suka mengajar seperti itu. Bahkan di dalam kelompok-kelompok agama pun selalu diajarkan itu, jangan suka iri hati. Iri hati itu sama dengan setan. Tapi manusia terus melakukan itu. Inilah namanya dunia ini lingkaran setan. Ya. Jadi kalau Anda mau cari tahu lingkaran setan mana, ya gak usah Anda cari setan yang modelnya menyeramkan atau modelnya jelek. Gak usah cari seperti itu. Anda terikat dengan tabiat-tabiat seperti itu, Anda sudah berada di dalam lingkaran setan. Itu namanya belenggu dosa. Belenggu dosa. Manusia punya emosi yang begitu berlebihan. Itu belenggu dosa, saudara. Ini baru dosa-dosa yang di permukaan. Ini dosa-dosa yang sangat umum yang saya bicarakan. Belum lagi kalau saya mau bicara tentang dosa-dosa yang lebih soft, yang begitu tidak terdeteksi, tidak terlihat oleh mata jasmani, tetapi itu sudah menguasai hidup manusia. Manusia punya amarah, ya, manusia punya kejengkelan yang berlebih-lebihan. Tidak ada yang ngajarin dia. Tidak ada yang beritahu dia, tidak ada yang menggurui dia. Tidak ada yang istilahnya transfer kejengkelan, transfer kebencian. Tidak ada yang transfer. Tidak ada yang membawa itu sebagai oleh-oleh. Tetapi muncul dengan sendirinya. Karena apa? Karena di dalam manusia itu terbelenggu dosa. Manusia ini ada di dalam ikatan setan. Ada di dalam lilitan setan. Manusia terbelenggu dengan begitu kuat di dalam ikatan setan. Tapi manusia tidak bisa lepas dari situ. Kemunafikan. Ya. Manusia ini kan hidup bolak-balik jatuh di dalam kemunafikan. Di depan dia bisa senyum, di belakang dia bisa seperti kayak silet, lebih tajam daripada silet. Kenapa? Munafik. Kenapa bisa munafik begitu? Dari mana datangnya munafik itu? Itulah belenggu dosa, itulah ikatan dosa. Sudah menguasai dan merasuk hidup manusia. Apalagi percabulan. Firman Tuhan berkata, punya pasangan hanya satu. Oke? Tapi kenapa manusia suka memiliki pasangan lebih dari satu? Itu karena manusia terikat dengan percabulan. Manusia terbelenggu dengan nafsu cabul. Punya pasangan satu nggak cukup. 2 pun tidak cukup. 3 pun tidak cukup. 13 pun masih tidak cukup. Kenapa? Itu lingkaran setan, itu belenggu dosa. Belenggu dosa itu kuat masuk di dalam hidup manusia. Saudaraku, waktu manusia turun hadir di dalam dunia ini, manusia masuk di dalam lingkaran setan. Manusia ada di dalam belenggu dosa. Nah, tadi saya sudah katakan di awal, dosa adalah suatu keadaan yang sangat serius. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Roma 6 ayat yang ke-23, kita bacakan ayat ini, Roma 6 ayat yang ke-23. Jadi akibat daripada manusia berbuat dosa, apa yang akan terjadi di dalam hidupnya? Oke, Roma 6 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Ya, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Dosa adalah sesuatu yang sangat membuat manusia ditimpa dengan malapetaka. Kenapa? Karena maut. Manusia akan mengalami maut pada saat dia berbuat dosa. Maka manusia akan bertemu dengan maut. Manusia akan mati gara-gara berbuat dosa. Bagaimana caranya, saudara? Bagaimana caranya manusia bisa keluar daripada maut? Bagaimana caranya manusia bisa lepas dari kematian? Sedangkan upah dosa adalah maut. Itu sebabnya setiap manusia yang terlahir di dalam dunia ini berakhir di 1x2. Apa itu 1x2? Kuburan. Ya. Apa itu 1x2? Kuburan. Kenapa? Karena manusia berbuat dosa. Ini firman kebenaran. Semua yang tertulis di sini ini semuanya kebenaran. Kalau firman sudah bicara, itu semuanya terbukti. Semua yang terjadi di dalam dunia ini semua sudah tertulis di dalam firman. Ya, inilah satu-satunya kebenaran. Cuma setanlah yang bilang ini bukan kebenaran. Cuma iblislah yang bilang ini sudah dipalsukan. Semua sudah ditulis di sini. Upah dosa adalah maut. Kenapa manusia harus digali kubur? Karena manusia berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Makanya tadi saya katakan, dari kecil manusia sudah pandai berbuat dosa. Nah, manusia kan pasti ingin keluar bebas dari belenggu dosa. Karena apa? Karena tidak ada satu manusia pun yang mau menuju kepada kematian. Bagaimana caranya? Kita perlu satu kekuatan yang melebihi daripada kemampuan manusia. Ya. Karena kalau kemampuan manusia tidak bisa membebaskan sesamanya dari dosa. Jangankan membebaskan manusia, menolong manusia yang lain, menolong dirinya sendiri saja manusia nggak bisa. Nggak bisa. Kita ini semua terikat di dalam dosa. Makanya kita perlu penebus dosa. Kita perlu juru selamat. Kita perlu Tuhan di dalam hidup ini. Jangan terlalu angkuh, teman-teman. Jangan terlalu sok dengan hidup ini. Jangan merasa, oh tanpa karya penebusan, tanpa juru selamat, kami bisa selamat. Nggak bisa. Tidak bisa, Anda tidak bisa selamat. Karena dari kecil manusia sudah hidup di dalam kenajisan. Bagaimana manusia bisa layak berdiri di hadapan Tuhan? Nggak bisa. Mau pakai apa? Mau dibasuh pakai apa? Mau digosok sabun pakai apa? Supaya Anda terlihat suci, terlihat. Gak bisa. Hatimu, pikiranmu kotor, najis. Ya. Kalau Anda tidak percaya, coba cek kembali riwayat hidupmu. Kita nggak usah menghakimi orang lain. Cek riwayat hidupmu. Apakah engkau tidak pernah berbohong? Itu aja dulu tanya di dalam hidupmu. Kalau engkau berkata, saya hampir setiap hari berbohong. Nah, engkau kotor sekali, engkau najis sekali hidupmu. Engkau perlu Tuhan. Engkau perlu penebus dosa. Engkau perlu juru selamat di dalam hidup ini. Jangan angkuh, teman-teman. Ya, jangan terlalu sombong. Jangan merasa, oh, saya tidak perlu Tuhan, saya tidak perlu juru selamat. Saya bisa selamat kok. Anda ditipu sama setan. Manusia sejak dari Adam dan Hawa, manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Manusia tidak berdaya. Jangankan cuma sekelas manusia biasa. Sedangkan nabi-nabi saja, ya, orang-orang yang tokoh-tokoh Alkitab, semua jatuh di dalam dosa. Karena mereka semua manusia. Abraham jatuh di dalam dosa. Daud jatuh di dalam perzinahan. Siapa Anda mau sebutkan? Semua jatuh di dalam dosa.
Nah, kalau mereka saja jatuh di dalam dosa, bagaimana manusia bisa tolong manusia? Mereka cuma menyampaikan firman yang dititip di dalam mereka, tapi mereka tidak bisa menebus sesama manusia. Tidak bisa menolong. Kita perlu Tuhan. Kita perlu juru selamat. Kita perlu Tuhan Yesus. Karena kekuatannya lebih di atas daripada dunia ini. Karena dia yang menciptakan manusia. Dia juga yang menciptakan malaikat. Itu sebabnya satu-satunya yang bisa menjadi penebus dosa itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena apa? Karena dia tidak berdosa. Dia tidak pernah berbuat dosa. Makanya dialah yang bisa menebus dosa. Jadi ada dua di dalam hidup ini yang harus terjadi kalau kita mau dibebaskan dari belenggu dosa. Yang pertama, engkau harus ditebus dosamu. Ditebus dulu dosamu. Siapa yang bisa tebus? Oh, ada nabi. Enggak bisa. Nabi siapa? Semua nabi hidup di dalam kenajisan. Siapa nabi yang mau dibanggakan? Daud pernah jatuh di dalam dosa. Siapa? Musa pernah berbuat dosa. Jangan bilang lagi Adam masih pertama kali saja udah keok duluan di Taman Eden. Apalagi manusia punya andalan. Tidak ada manusia yang sanggup untuk menebus dosa manusia yang lain. Untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa selamatkan kok. Dia terikat dengan dosa, dia terikat dengan belenggu, dia terikat dengan hawa nafsu, dia terikat dengan percabulan, dia terikat dengan munafik, dia terikat dengan segala macam hal-hal yang membawa dia kepada maut. Upah dosa adalah maut. Itu sebabnya kita bersyukur Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu datang untuk melakukan penebusan. Ya, kita punya dosa itu kita berhutang. Berhutang kepada siapa? Kepada setan. Pada saat Anda berbuat dosa, berarti Anda jadi miliknya setan. Anda jadi hambanya setan. Ya. Makanya kita lihat Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Kita baca di situ Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Ya, iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta. Apabila ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Iya. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iya, dia pendusta dan dia bapa segala dusta. Nah, kalau Anda berbuat dosa, berarti Anda ada di dalam kekuasaannya iblis. Bagaimana Anda bisa lepas dari situ? Ya. Nabi tidak bisa melepaskan. Rasul tidak bisa melepaskan. Yang bisa itu hanya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus, dia pencipta kehidupan, dia harus turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk melakukan penebusan. Apa yang tidak bisa dibayar oleh manusia, apa yang tidak bisa disingkirkan oleh manusia, yaitu dosa, tabiat dosa yang begitu kuat yang merasuk di dalam hidup manusia, Tuhan Yesuslah yang bisa bebaskan. Dia penebus. Dia bayar dulu semua hutang-hutang dosa kita. Kan tadi sudah dibilang Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dia harus bayar dulu. Makanya dia harus mati di kayu salib. Ya. Makanya dia harus mati di kayu salib. Bukan seperti pikiran orang bodoh yang selalu mengatakan, kenapa dia Tuhan kok tergantung di tiang gantungan? Kenapa dia Tuhan kok pakai celana kolor? Anda punya otak dikuasai setan. Dia sedang melakukan penebusan. Dia mengasihi Anda semua. Dia mencintai hidup manusia. Makanya karena manusia tidak bisa bebas,
tidak bisa bayar dosanya, tidak bisa lepas dari maut itu, dari cengkraman setan, makanya Tuhan Yesus harus melakukan penebusan. Dia bayar karena dia tidak berdosa. Jadi dialah yang mati nih, sayalah yang mati, akulah yang mati. Ininya manusia-manusia yang aku kasihi, mereka punya dosa, aku tebus, aku bayar, akulah yang gantikan mereka. Itu loh teman-teman, jadi pintar sedikit, jangan dicengkram setan terus otakmu. Saya mengasihi Anda semua. Tuhan Yesuslah yang bisa menebus dosa manusia. Dia turun, dia tebus dosamu. Berapapun, walaupun merah seperti kermisi, ya, jadi putih seperti salju. Jadi putih seperti bulu domba. Wow, Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia yang putih, dia yang bersih, dia yang bercahaya, dia penuh dengan kemuliaan. Semua dosa kita ditanggung di atas dia. Dia kan yang jadi korban kan? Makanya dari tadi saya bilang pada saat kita berbuat dosa, yang paling pertama jadi korban itu adalah Tuhan. Oke? Apa Anda terus senang mengkorbankan Tuhan? Makanya Rasul Paulus bilang, kalau kita masih hidup di dalam dosa, berarti kita menyalibkan anak Allah yang kedua kali. Teman-teman, engkau masih tega kan terus mau salibkan Tuhan? Buat Tuhan jadi korban terus? Buat dia menderita? Berhentilah. Jangan engkau biarkan dirimu diikat dengan dosa. Jangan engkau biarkan dirimu, engkau membuat iblis berpesta di dalam hidup ini. Mari keluar dari dosamu. Pada saat engkau terikat di dalam dosa, pada hari ini, Tuhan Yesus ingin menebus semua dosamu. Pada saat Tuhan Yesus masuk, semua dosamu akan diputihkan, akan disucikan, akan dibersihkan. Itu sebabnya pada saat Tuhan Yesus hadir di dalam seorang yang berdosa, tiba-tiba dia merasa kelegaan, dia merasakan damai, dia merasa hidupnya menjadi enteng secara luar biasa. Karena apa? Karena semua belenggu, ikatan-ikatan beban yang begitu menghimpit dia, begitu menekan. Pada saat Tuhan Yesus hadir di dalam hidupnya, dia buka hati, terlepas semua belenggu itu. Dia dimerdekakan. Kita lihat ayat yang terakhir, 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan adalah roh. Ya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan adalah roh. Ya. Kalau dia datang ke dalam dunia, dia hanya pinjam badan manusia. Untuk apa? Untuk melakukan penebusan. Karena tabiat daging, tabiat badan jasmani ini tabiatnya dosa. Ini tabiatnya apa ini? Ini tabiatnya ini punya istri kalau bisa 12, 13, kalau bisa 30. Jadi setiap malam ganti satu. Ini tabiat daging nih. Makanya Tuhan Yesus harus jadi daging. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari belenggu dosa itu. Oh, betapa luar biasa karya Tuhan, kasih Tuhan. Tuhan itu roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Makanya pada saat kita mengizinkan Tuhan Yesus masuk di dalam hidup kita, dia adalah roh itu sendiri, maka engkau akan dimerdekakan. Engkau tidak akan suka berbuat dosa. Engkau tidak akan sanggup untuk berbohong. Karena apa? Karena Roh Kudus itu akan mengendalikan mulutmu, akan mengendalikan pikiranmu, akan mengendalikan tabiatmu. Pada saat engkau mau berbuat dosa, maka Roh Kudus itu akan berperan. Dia akan mulai mempengaruhi hidupmu. Dia adalah kudus, Roh Kudus. Dia tarik dirimu untuk menuju kepada kekudusan. Dia lepaskan kita dari belenggu dosa. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pada saat engkau terima Tuhan Yesus,
dosamu ditebus. Seberapa besar pun dosamu, engkau dibebaskan. Sudah banyak narasumber yang kami hadirkan di dalam kesaksian-kesaksian. Dari kehidupan latar belakang yang begitu hitam, begitu jahat, begitu kejam. Pada saat Tuhan Yesus masuk, dosa mereka diampuni, ditebus, dibebaskan dari belenggu dosa. Dan Roh Kudus diutus Tuhan untuk masuk, untuk mengendalikan hidup kita. Karena apa? Karena kalau kita hidup dengan kekuatan manusiawi kita tidak akan mampu untuk hidup kudus. Nggak akan bisa, saudaraku. Nggak akan bisa, ya, tidak akan bisa. Dari masih kecil saja kita yang masih polos, yang belum mengenal kejahatan, kita udah pintar emosian, kita udah pintar bohong. Kita ini najis, kita ini kotor, kita ini butuh Tuhan, butuh Tuhan, butuh juru selamat, butuh Roh Kudus. Ini orang-orang Kristen juga nih, dengar baik-baik. Anda butuh Roh Kudus. Karena pada saat Roh Kudus masuk di dalam hidupmu, engkau akan dipimpin kepada kekudusan Tuhan. Banyak orang berkata, bagaimana caranya untuk hidup kudus? Untuk hidup kudus tidak bisa dipelajari, om tante, bro, sis, bro, sister, tidak bisa dipelajari. Hidup kudus itu nggak ada rumusnya, ya. Anda mau belajar, mau latihan seperti kayak olahraga, latihan kungfu, tetap aja Anda nanti hidup najis lagi. Tidak bisa dipelajari. Kalau Anda mau hidup kudus, hadirkanlah dia Roh Kudus, undang dia. Karena pada saat Roh Kudus masuk di dalam hidupmu akan berubah. Karena Roh Kudus akan kendalikan hidupmu. Tabiatmu yang jahat itu akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga engkau bisa hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kalau engkau berjalan bersama dengan Roh Kudus, engkau tidak akan menjamah perzinahan. Pada saat engkau berjalan dengan Roh Kudus, engkau tidak akan berjalan di dalam percabulan. Pada saat engkau berjalan dengan Roh Kudus, semua tabiat-tabiatmu akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan dengar baik-baik umat Tuhan, hanya orang yang bebas dari belenggu dosa yang bisa naik menghampiri kekudusan Tuhan, masuk di dalam pesta perkawinan anak domba. Kalau engkau ada di dalam ikatan dosa, sekalipun engkau orang Kristen, sekalipun nenek moyangmu pendeta, sekalipun nenek moyangmu pelayan Tuhan, sekalipun engkau juga melayani Tuhan, tapi kalau engkau hidup tanpa Roh Kudus, engkau akan jatuh bolak-balik di dalam dosa. Hadirkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Karena tabiat daging kita ini terlalu lemah. Kita tidak mampu, saudaraku. Kita mau berjuang pakai apa? Nggak bisa. Tetap aja kita jatuh dalam dosa. Terus akan jatuh dalam dosa. Tabiat daging ini terlalu lemah. Oke? Mari. Kuasa yang membebaskan engkau dari belenggu dosa akan turun di dalam hidupmu. Mari buka hatimu. Mari buka hatimu. Mari semua yang di rumah, dimanapun engkau yang menyaksikan acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir untuk menjamah umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Katakan semua, kami
Engkau berada, mari sama-sama kita katakan. Sekali lagi kami bangga, semua yang di rumah kita sembah Dia. Bersama kita sembah Dia, keluarkan suaramu di mana kita berada. Saudaraku, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pada saat Roh Kudus turun di dalam hidupmu, engkau benar-benar menjadi orang merdeka. Biarlah kuasa Roh Kudus turun di dalam setiap kita, sehingga semua belenggu dosa lepas dari dalam hidup kita. Mungkin ada yang berkata, saya sudah orang Kristen, tapi saya masih terikat dengan dosa. Izinkan Roh Kudus masuk di dalam hidupmu. Biarkan Dia memimpin engkau. Biarkan Dia membawa engkau terus naik. Karena hanya orang yang merdeka, hanya orang yang kudus yang akan naik menghadap hadirat Tuhan. Pada saat dosa masih menguasai hidupmu, pada saat tabiat-tabiat daging itu masih menjadi kuat di dalam hidupmu, itu menunjukkan engkau belum merdeka, saudaraku. Mungkin engkau masih suka hidup di dalam kemunafikan. Engkau masih sering hidup di dalam kebohongan, di dalam kepura-puraan, di dalam amarah, di dalam kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang tidak bermanfaat. Biarkan Roh Kudus masuk di dalam hidupmu. Biarkan Dia mengubah engkau, sehingga engkau dikuduskan. Engkau menjadi layak, menjadi mempelai wanita yang akan masuk di dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Waktunya tidak lama lagi. Waktunya sangat singkat. Persiapkan dirimu, saudaraku. Persiapkan dirimu, supaya pada saat kita meninggalkan dunia ini, Tuhan Yesus akan berkata, sabarlah engkau, hamba-Ku yang setia. Mari sekali lagi kita sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus.
engkau yang belum menerima Tuhan Yesus, saya menantang engkau pada sore hari ini. Tidak ada nabi yang bisa membebaskan dosamu. Tidak ada satu nabi pun yang bisa menebus dosamu. Tidak ada satu rasul pun yang bisa menebus dosamu. Karena mereka juga memiliki tabiat-tabiat dosa. Mereka juga terjatuh di dalam berbagai macam dosa. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang mampu menebus dosamu, yang mampu membebaskan dosamu. Jika kau mau ditebus dosamu, jika kau mau dibebaskan dari hidup, dari belenggu setan, dari belenggu maut, upah dosa adalah maut. Mari angkat tanganmu, saya mau berdoa buat engkau. Tuhan Yesus, Engkau lihat ada anakmu yang ingin dibebaskan, yang ingin ditebus. Aku berdoa Tuhan, belas kasihan-Mu turun di dalam hidupnya. Basuh dia dengan darah-Mu. Engkau adalah penebus dosa. Kuasa pengampunan dosa turun di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua dosa-dosamu diampuni, disucikan, dibersihkan dari semua kenajisan dosa. Dan mulai saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus datang untuk membebaskan engkau dari semua kehidupan dosa. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu di atas kayu salib. Amin. Haleluya. Dan mari kita semua angkat tangan kita. Terima berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang sempurna turun di dalam setiap kita melalui kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mengangkat kita ke dalam kemuliaan Tuhan. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, kami terus berdoa Anda akan mengalami kebaikan Tuhan yang sempurna. Dan sampai berjumpa di dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan. Amin.